Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dari kelas manajemen H angkatan 2022, NIM C01224416. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Bu Wahdaniah. Baik, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu hubungan internal karyawan, dan yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, kita masuk dulu ke pembahasan pertama yaitu hubungan internal karyawan. Hubungan internal karyawan adalah aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan para karyawan di dalam organisasi. Ada beberapa contoh di dalam hubungan internal karyawan, yaitu berupa aktivitas-aktivitasnya, yaitu yang pertama promosi, kedua yaitu transfer, ketiga demosi, keempat pengunduran diri, kelima PHK, keenam aspek disiplin, dan keenam pendisiplinan. Yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah di mana seseorang ketika kinerjanya yang meningkat, maka dia akan dipromosikan atau naik jabatan yang diberikan oleh atasannya kepada karyawan tersebut karena kinerjanya yang bagus. Yang kedua yaitu transfer. Transfer ialah di mana tidak ada promosi jabatan atau demosi dalamnya, tetapi dia pindah, misalnya dari dia di kota A tapi dia mau kerja di kota B, ya sudah, dia dipindahkan ke kota B saja. Itu adalah transfer. Apakah karena alasan dia ingin bersama dengan keluarganya atau ketidakcocokan dengan anggota kerjanya di bagian A ini, maka dari itu dia ingin pindah ke tempat yang B. Yang ketiga yaitu demosi. Demosi adalah di mana salah satu pemberhentian karyawan atau orang yang produktivitasnya menurun, lalu tidak sanggup mengikuti kemajuan zaman atau teknologi. Dari itu dia didemosi karena penurunan kinerjanya juga. Yang keempat yaitu pengunduran diri. Pengunduran diri ialah karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama karena dia sudah tua, ya terpaksa atau dipaksa oleh atasannya. Dan kelima yaitu terminator atau PHK, yang dimana PHK ini karena adanya atau kurangnya ekonomi di dalam perusahaan atau tidak sanggup untuk membayar gaji karyawan, maka diadakannya PHK. Disiplin. Adapun tingkat pendisiplinan yaitu yang pertama penalti atau hukuman yang diberikan kepada pekerja yang gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dipengaruhi perubahan eksternal dan internal. Misalnya setelah kenaikan BBM 2008, batas penggunaan mobil perusahaan lebih ketat. Adapun masalah-masalah SDM dalam kedisiplinan yaitu kurang pelatihan. Yang kedua takut tidak didukung. Yang ketiga hanya satu-satunya yang menerapkan disiplin. Keempat rasa salah. Kelima hilang waktu. Keenam hilang kesabaran. Dan yang ketujuh yaitu rasionalisasi. Baik, kita akan ke materi selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau PK3. Keselamatan kerja adalah
Sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kita juga perlu menjalankan program keselamatan kerja, yaitu seperti mencegah kerugian fisik dan finansial yang biasa diderita karyawan. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Dan keempat, menghindari tuntutan hukum. Fokus program keselamatan kerja. Adapun program keselamatan kerja yang difokuskan pada dua aspek, yaitu yang pertama perilaku kerja, yang kedua adalah kondisi kerja. Yang pertama yaitu perilaku kerja, yaitu membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja. Kedua yaitu mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Ya, yang bagian kedua yaitu kondisi kerja. Ialah mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya penyediaan alat-alat pengaman. Ada beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan, yaitu analisis bahaya pekerjaan dan ergonomika. Di dalam analisis bahaya pekerjaan, yaitu proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dan dari pelaksanaan tugas tersebut. Ergonomika, di dalam ergonomika yaitu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Ya biasanya sih begitu. Yang pertama yaitu supaya tidak mudah cedera, atau kita bisa cegah cedera ini dengan langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, memasang alat-alat kontrol produksi. Ketiga yaitu menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Dan terakhir yaitu mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Tentang stres, yaitu stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Ya, stres juga mempengaruhi orang-orang dengan cara berbeda-beda. Demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu, dan dimana faktor-faktor penyebab stres seperti di dalam organisasional itu ada budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, dan kondisi kerja. Sedangkan faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi stres itu keluarga, masalah finansial, atau dan lingkungan umum. Cara mengelola stres yaitu dengan langkah-langkah berikut. Ya, kita harus olahraga, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, menemukan seseorang yang mau mendengar, dan membangun keteraturan dalam hidup. Evaluasi program keselamatan kesehatan, yaitu keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa contoh di bawah, yaitu penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif, frekuensi kejadian, maupun kualitatif, atau berat ringannya cedera atau penyakit. Yang kedua yaitu menurunnya jumlah jam kerja dan hilang akibat terjadinya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.